Ya, selamat sore teman-teman. Sebelum sebelum kita memulai sesi mentoring pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena penyertaan-Mu sampai saat ini kami bisa tetap ada bersama-sama dengan baik ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai acara pada sore hari ini, kiranya Engkau menyertai kami sehingga akhir acara ini ya Tuhan. Tuhan, ini adalah doa kami, haleluya, amin. Jadi, speaker kita pada sore hari ini adalah Bapak Frans Bona Simajuntak, di mana beliau adalah Full Prize Winner 2012, dan berikut adalah experience dari Bapak Frans Bona, yaitu founder Aksi Nusantara, Eksekutif Director Global Entrepreneurship Program Indonesia, Country Program Manager Education First, Director of Recruitment MBA, Chevron Group, PetroChina International Companies, Aceh Mentoring Mission, dan Parliament Aid. Kepada Bapak Frans Bona mungkin dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Oke, Tommy, terima kasih banyak. Sebentar saya nyalakan dulu. Oke, kelihatan semuanya, teman-teman? Kelihatan. Terlihat, Pak. Kelihatan ya? Oke. Kalau gitu, saya langsung mulai aja ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih untuk panitia yang sudah menyelenggarakan HALT Prize di Universitas Kristen Satya Wacana, Kesha, Tommy ya tadi ya, hostnya. Dan congratulations untuk teman-teman yang sudah berhasil memasuki tahap apa sekarang? Tahap semifinal atau sudah mau masuk ke tahap final? Sudah mau tahap final, Pak. Sudah mau tahap final ya? Ya. Oke. Congratulations. Memang agak apa ya, kalau saya bilang dari pengalaman saya mengikuti HALT Prize ini agak-agak punya pengalaman unik sendiri karena jarang sekali dibahas di level kampus, terutama ya mengenai social entrepreneurship gitu ya. Kalau teman-teman dari jurusan ekonomi, tentu teori-teori yang dipakai itu teori-teori yang lebih fokus kepada peningkatan profit atau pengurangan biaya misalnya gitu ya. Tapi kalau di sosial ini objektif utamanya adalah making impact dulu gitu. Jadi memang agak unik, makanya saya bilang congratulations karena berarti kalian ini adalah orang-orang terpilih yang sudah mempunyai ide-ide untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada di Indonesia atau di dunia, terutama dalam yang tahun ini temanya bidang food ya, bidang food. Sebentar ini kok agak saya nyalain videonya. Oh, there it is. Okay, can you see me now? Jelas ya? Ya, jelas, Pak. Slide-nya masih oke ya? Oke. Jadi untuk teman-teman yang lain, kalau menurut saya, slide saya ini nggak banyak. Slide saya ini cuman ada 15 atau 16 gitu ya, sama pembukaan dan penutupannya. Jadi kalau ada di tengah-tengah mau langsung tanya, menurut saya langsung tanya saja. Karena kalau nanti lupa, kelewatan gitu nanti. Jadi saya akan share hari ini. Kita harus kembali dulu mungkin ke fundamental apa itu HALT Price gitu ya, supaya teman-teman juga mengerti dengan konsep HALT Price yang diharapkan, sehingga nanti mungkin bisa dilakukan perubahan-perubahan dalam slides-nya atau dalam presentasinya. Saya langsung saja. Ini slide-nya masih oke ya, masih kelihatan ya? Kalau saya full screen kelihatan nggak? Yang lain apakah bisa melihat slide-nya sekarang? Masih oke?
Keisha atau siapa hostnya yang bisa jawab, atau Tommy Masih, atau masih ya? Oke, good. ya. Oke, saya just make sure. Oke, jadi saya bahas dulu apa sih HAL Prize itu ya. HAL Prize itu Social Entrepreneurship Competitions. Memang kata-kata competition di sini menurut saya agak kurang tepat karena memang kita berkompetisi, tapi poinnya adalah kita mencari-cari ide $1 million idea yang bisa memecahkan masalah sosial dengan tema yang sudah diberikan oleh HAL Prize Foundation tahun ini, which is food gitu ya. Nah, kenapa ini kita kembali dulu ke fundamentalnya? Karena di sini ada kata-kata social entrepreneurship. Jadi memang mengkombinasikan skill entrepreneurial dengan objektif sosialnya. Jadi jangan lupa yang diperlukan itu adalah you have to understand what is the real problem. Gitu. Apa sih social problemnya? Jadi bukan masalah makanannya, tapi masalah sosialnya dulu yang harus dipikirkan. Nah, it's worth $1 million. Jadi maksudnya gini, bayangkan kalau kalian punya uang banyak, terus kalian harus kasih uang $1 juta ke mahasiswa yang punya ide sosial. Coba kalian tanya ke diri kalian sendiri, apa sih kira-kira kriterianya supaya saya mau nih ngasih uang $1 juta ke mahasiswa, apalagi ke mahasiswa UKSW gitu ya. Nah, jadi itu pertanyaan yang sama, itu harus ada di mind kalian kalau kalian presentasi maupun apakah waktu kalian membangun slide-nya. Jadi slide kalian itu harus menggambarkan informasi yang cukup agar pendengar atau juri itu yakin bahwa kalian itu adalah orang yang tepat untuk dikasihkan $1 juta. Gitu ya. Nah, ini kalau tidak salah sistemnya masih sama dengan tahun saya, 6 winners ya. Ada 5 dari regional itu akan terpilih satu-satu. Ada di Boston, London, San Francisco, Dubai, atau Shanghai. Terus yang nggak lolos dari regional bisa mengikuti online dan itu ada satu pemenangnya lagi. Jadi ada 6 winners di lab yang akan pergi ke final round di tahun ini di New York ya, kalau nggak salah ya. Nah, terus kalau nggak salah juga akselerator programnya nanti akan diadakan di Boston. Jadi begitu kalian menang regional, itu kalian akan diakselerasi di Boston selama summer. Setelah itu baru kalian masuk ke final round-nya. Nah, pertanyaannya di sini adalah dari 6 winners ini, satu kalian harus tanding regional. Kalau tanding regional berarti butuh biaya. Kalian siap nggak dengan biayanya? Gitu ya, untuk pergi ya. Paling dekat mungkin bisa ikut tanding di Shanghai gitu ya. Tapi kalau kalian mau punya pengalaman yang lebih tinggi, menurut saya tanding di Boston atau di London itu sangat menarik karena di sana kalian akan ketemu dengan teman-teman mahasiswa dari kampus-kampus lain, kampus-kampus besar juga ya. Kayak saya di Boston waktu itu ya saya tandingnya lawan anak Harvard, lawan anak MIT, ada yang dari Kanada lawan McGill University, bahkan yang dari London pun terbang ke Boston untuk compete di sana. Ada Columbia University gitu ya. Jadi di Boston itu sangat kompetitif dan ya kalian akan punya networking yang bagus menurut saya gitu ya. Tapi di Shanghai pun juga sama sebenarnya, tinggal ya kalian lihat saja dari historinya kampus-kampus mana yang bertanding di Shanghai, kampus-kampus mana yang bertanding di Boston. Nah, terus kalau kalian menang di regional, kita asumsikan kalian menang di regional, berarti kalian harus mengikuti accelerator program di Boston. Itu summer, kalau nggak salah, bulan Mei, Juni, Juli. Nah, schedule-nya kuliah kan beda-beda ya. Nah, saya nggak tahu nih, apakah Mei, Juni, Juli itu kalian sudah selesai UAS atau belum. Kalau kalian belum selesai UAS, kalian harus ke sana, rela nggak ninggalin kampus? Gitu ya pertanyaannya. Jadi ini yang harus kalian dalami dulu menurut saya. Baru ngomongin final round-nya lagi. Jadi setelah akselerator, sepertinya kalian akan dikirim kembali ke Indonesia dulu, kalau misalnya menang, nanti baru berangkat lagi ke New York. Sepertinya seperti itu. Tapi nanti silakan mungkin dari panitia yang lebih mengklarifikasi apakah step-stepnya benar masih seperti itu atau tidak. Jadi ya. Jadi teman-teman tolong diingat lagi bahwa ini bukan
half price ini bukan sekedar kompetisi bisnis atau kompetisi case competition ya, tapi ini adalah entrepreneurship, meaning mereka mencari orang satu yang bisa dipercaya untuk memegang $1 juta. Saya ngomongnya percaya dulu. Kedua, orang ini punya ide bagus. Gitu ya. Kenapa ide nomor 2, percaya nomor 1? Ya memang seperti itu di mana-mana karena ide bagus itu banyak. Setiap tahun itu rata-rata ada 12.000 ide yang masuk ke half price. Rata-rata 12.000 dan itu semua ide bagus gitu ya. UKSW tahun ini saya undangan ketiga sebagai pembicara. Kemarin saya sudah jadi pembicara juga di Unpar, saya pembicara di UI. 2 kampus itu sudah menyelesaikan tahapannya, mereka hari ini final. Dua-duanya final, tadi pagi Unpar, siang UI. Kalau nggak salah ini UI, kalau nggak salah masih berjalan. Jadi ide itu sebenarnya udah banyak di luar sana. Yang mau dicari satu orang yang bisa dipercaya, yang kedua bisa eksekusi. Bisa eksekusi ya. Jadi tolong presentasi kalian dan cara kalian mempresentasikannya itu diperhatikan untuk meyakinkan juri bahwa kalian adalah orang yang tepat untuk menerima $1 juta. Oke ya. Next. Loh, kok nggak mau. Nah, half price tahun ini kalian dikasih kesempatan untuk presentasi selama 6 menit. Ya. Jadi kalau 6 menit, saya kasih kira-kira gambarannya, pembagiannya. Kalian harus bisa mendefinisikan masalah kalian itu apa dalam 1 menit. Dan dalam bahasa Inggris yang jelas, kalian harus bisa menjelaskan kalian mau bangun bisnis apa untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam waktu 4 menit, dan 1 menit sisanya adalah impact apa yang kalian harapkan dari bisnis yang kalian bangun. Tentunya impact-nya adalah bukan masalahnya selesai ya, tapi impact-nya adalah yang diharapkan oleh half price. Ada nggak yang tahu half price apa objektifnya tahun ini? Saya pengen dengar dong satu dari tim. Apa sih yang dicari oleh half price tahun ini? Tolong panitia mungkin bisa ditunjuk satu dari peserta, siapa yang mau jawab? Ya, sebentar. Saya unmute dulu. Sebentar ya. Ya. Ya, silakan Dewo untuk unmute. Iya, bisa diulang pertanyaan. Pertanyaannya, apa sih yang dicari oleh half price tahun ini? Apa sih objektif kompetisinya tahun ini? Objektif kompetisinya itu kurang lebih mencari startup yang bisa mengembangkan bisnis di bidang pangan atau mengolah makanan menjadi hal-hal yang berguna seperti mencegah mengurangi diversifikasi pangan, mengatasi climate change, dan meningkatkan kesejahteraan bagi warga di sekitar tempat tersebut. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you. Ada lagi yang mau share yang lain? Mungkin ada punya pandangan berbeda? Silakan, Salsa atau Aaron. Sudah saya unmute. Yvonne Eka juga sudah saya unmute. Dan Putri, silakan. Bisa berbicara sekarang. Ayo teman-teman jangan malu-malu, ini kalian harus presentasi nanti loh. Kok malu-malu? Selamat sore, Bapak Frans Simanjuntak. Yes. Saya Yvonne Eka, perwakilan dari kelompok 6. Yes. Menurut saya, half price tahun ini adalah kita mengembangkan bagaimana makanan itu bisa melayani manusia, bukan manusia yang bekerja untuk mendapat makanan, tapi makanan itu bisa menjadi rantai kesejahteraan untuk manusia. Seperti itu, Bapak. Thank you. Nah, oke. Jadi 2 orang tadi sudah menyampaikan kira-kira gambaran mereka terhadap half price itu apa. Udah baca PDF ya semua ya? Kelihatan ini sekarang PDF-nya? Kelihatan ini PDF-nya kan ya? Benar ya?
food for good gitu. Nah, itu kelihatan sekali tadi dari dua jawaban tim tadi yang sudah menjawab pertanyaan saya objektifnya apa. Itu kalian tergambar sekali bahwa masih melihatnya dari helikopter view. Dari helikopter view, belum dari sisi bisnis. Maksud saya dari sisi bisnis adalah kalian harus jelas dulu masalahnya apa, terus tujuan akhirnya apa. Sebenarnya di halaman 1 PDF ini itu sudah jelas banget disampaikan. Creating jobs, stimulating economies, mau dari supply chain atau improving outcomes untuk 10 million people by 2030. Jadi objektifnya adalah reach out to 10 million people by 2030. Ini maksudnya dalam 10 tahun karena dari 2021 sampai 2030, 10 tahun. So, your presentations itu must elaborate how your business can reach out to 10 million people. Apakah ide-ide kalian itu bisa reach out to 10 million people selama 10 tahun? Meaning 1 tahun itu kalian harus reach out ke 1 juta orang. Ya, ini gampangnya kayak gini kalau untuk orang-orang yang sudah mengerti kayak gini kompetisi kayak gini. Misalnya ada ide paling standar sih buat apps atau buat website web base gitu ya. Nah, kalau idenya masih bentuknya e-commerce untuk reach out ke 1 juta orang itu butuh kira-kira 50 juta dolar karena customer acquisition cost e-commerce itu rata-rata 50 dolar awal-awal, bahkan bisa sampai 100 dolar. Meaning, kalau di 3 tahun pertama kalian harus reach out ke 3 juta orang, ya kalian harus punya 150 juta dolar. Sedangkan uang yang dikasih cuma 1 juta dolar. Cukup nggak? Kan gitu ya. Jadi, dari halaman pertama aja itu seharusnya sudah tergambar. HalPrice itu mau cari apa sih sebenarnya? What are you going to do with the 1 million yang bisa reach out ke 10 million people? Masalah mana yang mau kalian pecahkan dan bagaimana cara memecahkannya secara bisnis? Itu dia. Itu simpelnya ya. Oke. Saya buka lagi presentasinya. Nah, dari sini ya. Nah, ini tadi problem 1 menit. Jadi, kalian harus bisa memberikan, menceritakan atau mengelaborasi masalah apa yang berusaha kalian pecahkan. Karena kan tadi di masalah food ini kan banyak banget nih. Tadi PDF-nya aja ada berapa puluh halaman nih, 19 halaman, ya kan? PDF-nya aja 19 halaman. Itu menceritakan masalah detail satu-satu. Mau dari supply chain lah, mau dari buang-buang makanan lah, mau lain-lain. Kalian tidak bisa satu ide bisnis itu memecahkan semua masalah, nggak kayak gitu. Jadi kalian pilih masalahnya apa yang mau kalian pecahkan, kalian kasih definisi yang jelas, kalian kasih parameternya, dan ingat, juri itu juga siap seperti kalian. Juri itu sudah dikasih PDF-nya, juri itu sudah di-brief gitu ya. Jadi tidak perlu lagi kalian taruh di presentasi itu hal-hal umum yang general. Karena waktunya nggak banyak, you only have 1 minute untuk mendefine problemnya itu apa. Sorry, di UKSW kalau nggak salah ada English Debating Team ya? Ada yang ikut nggak di sini? Ada nggak sih siapa panitia? Masih ada nggak sih ininya unit kegiatan mahasiswanya? Masih ada, Pak. Masih ada ya? Ada Masih. yang ikut? Siapa yang dari peserta di sini yang ikut dalam English Debating Team-nya? Nggak ada? Nggak ada kayaknya, Pak. Nggak ada. Nah, itu bisa belajar dari mereka. Karena dalam berdebat itu biasanya langsung hal yang pertama itu mendefinisikan masalahnya apa, parameternya apa. Udah jelas, saya cuma memecahkan masalah ini. Kenapa? Karena masalah ini menurut saya yang paling berat, uang yang dikasih cukup untuk mulai membangun bisnis untuk memecahkan masalah ini, reach out-nya juga gampang, karena gampang di-copy ke negara-negara lain, misalnya gitu ya. Nah, ini slide saya untuk menjelaskan waktu itu masalahnya apa. Waktu di 2012 memang HalPrice-nya agak berbeda. Kami dikasih tandem, kami langsung dikasih tandem NGO dan kami membangun social entrepreneurship part of dari NGO ini.
ada ide apa sih supaya NGO ini bisa lebih maju dan solve problem. Nah, tim kami waktu itu dapat temanya housing. Jadi langsung di sini kita define apakah HFHI ini Habitat for Humanity International itu bisa menemukan partner-partner yang tepat untuk memberikan solusi ke 10 juta orang. Bisa dilihat dari mana? Ada 3 parameter. Satu dari sisi partnership-nya yang kami mau lihat. Yang kedua, financial sustainable modelnya gimana. Yang ketiga, relationship dengan volunteer-nya. Karena kami melihat 3 faktor inilah yang bisa membantu bisnis kami ini reach out to 10 million people in 10 years. Gitu. Bukan bisnis kami, bisnis yang akan dijalankan oleh Habitat for Humanity nantinya. Gitu ya. Jadi, slide-nya simple, tidak ada lagi kayak dikasih keterangan, oh Indonesia pembuang makanan terbesar di dunia, apa? Everybody already know that. Itu bukan itu buang-buang waktu menurut saya. Untuk ngomong gitu aja sudah habis 15 sampai 20 detik kan gitu kan, sayang. Padahal kalian cuma punya waktu 1 menit kan gitu kan. Jadi slide-nya itu harus sesimpel mungkin, tapi enough information. You want people to pay attention to you, penjelasannya. Jadi slide ini cuman sebagai guidance, bahwa kalian mau menerangkan ini, tapi let people hear you out. Jadi bukan people membaca slide-nya. Gitu ya. Nah, untuk bisnis 4 minutes. Nah, kira-kira kita bagi 4, 1 menit, 1 menit, 1 menit, tapi tergantung kalian. Konsepnya apa? Gitu ya. Bisnis modelnya seperti apa? Apakah kalian siap? Nih kalian punya ide bagus nih. Ada berapa tim nih sekarang, Kesha? Ada 10 tim, Pak. Ada 10 tim. Coba dari 10 tim, kalau saya sekarang kasih $1 juta, siapa yang besok siap mundur dari kuliah dan implement idenya? Dan percaya sama saya, itu pertanyaan yang saya dapat waktu di juri, waktu di regional round. Dia bilang, oke, I have $1 million. Can you do it tomorrow? Is your business model ready to implement or not? Atau ini cuma sekedar ide? Gitu ya. Jadi, you have to elaborate dan harus meyakinkan juri bahwa, oke, you have $1 million, besok gue kerjain nih. I'm ready. Nah, who are you-nya itu untuk misalnya ide-ide yang punya specific requirement. Contohnya, kalau misalnya, kita mau ngembangin apps, tapi di satu tim nggak ada yang ngerti cara coding. Gimana caranya ngembangin apps-nya kan gitu kan. Jadi ya, kalau mau ngembangin apps, lebih baik kalau di timnya itu memang ada orang yang ngerti coding. Jadi nggak apa-apa loh guys, bahwa tim itu seharusnya malah bukan dari satu jurusan. Tim itu seharusnya dari diversified background. Jadi tergantung idenya. Gitu ya. Karena nanti kalian menghadapi tim-tim, bukan S1 loh. Yang kalian hadapin itu waktu saya di sana tuh tim PhD. Teman-teman kuliah yang lagi yang ber-PhD itu ikut half price. Karena this is such a lucrative money gitu, $1 juta dikasih gitu. So, jadi saingan-saingan kalian itu bukan cuma teman-teman S1 dan nggak dibagi S1 lawan S1, S2 enggak. Semua digabung. So, it would be very bad, much more convincing kalau kalian memang bisa meyakinkan juri dari sisi individual kalian bahwa oke, si ini kuatnya di sini, si ini kuatnya di sini kuatnya di sini. Kalau besok ada $1 juta, kita udah siap jalan nih. Gitu ya. Nah, terus ada lagi financial analysis. Nah, financial analysis ini agak tricky. Jadi kalian memang harus bisa memilah mana yang akan kalian tampilkan, mana yang akan kalian ceritakan. Gitu ya. Karena orang membaca financial analysis, kalau kalian slide-nya itu isinya adalah income statement atau isinya balance sheet gitu ya, itu terlalu complicated slide-nya. Orang juga nggak punya waktu untuk baca karena cuma punya 1 menit untuk membaca itu kan. Karena kalian harus presentasi dan lanjut terus slide-nya kan gitu kan. Jadi tolong di-guide para juri, kalian mau jelasin apa dan lebih bagus dijelaskan secara verbal karena bisa lebih cepat ngomongnya dibandingkan kalau pakai slide. Membingungkan. Gitu ya. Nah, kita lihat contoh-contohnya.
Nah, ini konsep kami waktu itu simple, pokoknya job opportunities ditambah financial service itu bisa housing solutions. Jadi kami mencoba menggali apa sih yang bisa dilakukan people at the base of the pyramid supaya mereka bisa menghasilkan uang untuk memperbaiki kondisi housing mereka, gitu ya. Konsep ini dua, jadi kami tadi kan ada dua, job opportunity sama financial services. Nah ini kira-kira ini hubungannya microfinance sama micro work. Jadi Habitat for Humanity International itu mereka sudah punya bisnis microfinance-nya, tinggal bisnis micro work-nya yang mereka waktu itu belum punya. Bisnis modelnya kira-kira kayak gini, itu menjawab apa yang pertanyaan di slide 1 tadi, bahwa harus ada partnership-nya yang kuat, harus ada volunteer-nya yang kuat, juga harus ada sistemnya yang kuat. Bagaimana Habitat for Humanity itu bisa punya sistem supaya bisa mentargetkan orang-orang at the base of the pyramid untuk masalah housing-nya. Simple-simple ya guys ya, slide-nya ya, menceritakan yang panjang. Nah, kami juga langsung masuk ke implementation pilot. Nah, jadi implementation pilot ini kalau dilihat di sini community-nya kita pilih waktu itu India, karena memang masalah housing ini menurut kita paling besar di India, tapi juga di India itu literacy rate-nya itu tinggi, 74%. Nah, dengan literacy rate ini mereka sebenarnya bisa kerja, tinggal kerjanya apa. Nah, kerjanya itulah yang tadi micro work itu tadi. Jadi ini saya cepat-cepat aja karena I have to explain to you di real case baru bisa ngerti slide-nya. Tapi kira-kira begini slide kami. Jadi nggak banyak, cuman poin-poin tertentu yang kita pengen orang baca dan lihat supaya kita bisa jelaskan, gitu ya. Nah, financial analysis kita kayak gini. Jadi nggak ada tuh yang namanya balance sheet, income statement itu nggak ada di kita. Kita cuma bilang di micro work mereka bisa kerja 3 jam per hari supaya tidak mengganggu keluarganya. Fungsi karena target kami adalah waktu itu women yang sudah married dan punya keluarga tapi mereka belum punya pekerjaan. Jadi for them to be able to keep on doing their part to take care of the families, also earn money. Kita cuma membatasi mereka cuma boleh 3 jam per hari. Per jam itu bisa dibayar 90 sen. Jadi per minggu itu mereka kira-kira bisa menghasilkan $14. Nah, kalau mereka pinjam $500 dengan bunga 30%, bunganya tinggi loh, selama 5 tahun, gitu ya. Sebenarnya weekly payment itu cuma $4. Jadi apa yang mereka hasilkan dari $14 itu mereka masih punya sisa. Jadi mereka bisa pinjam $500, mereka bisa perbaikin rumahnya, misalnya mereka perbaikin toiletnya, atau mereka bisa bikin ruang belajar untuk anaknya, mau improve listriknya supaya bisa menerima listrik lebih banyak, misalnya whatever the problem is, sebenarnya ada, cuman saya nggak mau panjang-panjang, itu bisa nyambung di sini, gitu ya. Jadi financial analysis-nya ini. Nah, perlu nggak sih income statement sama balance sheet-nya selama 10 tahun? Oh, perlu banget. Perlu banget. Ini kita taruh di appendix. Jadi begitu ada pertanyaan, baru kita buka slide-nya. Oh, ini jawabannya. Kalau kita lihat financial statement, kalau ada memang juri-juri yang menanyakan ke detail ya. Tapi kalau enggak, ya mereka sudah nangkep lah. Karena yang mau dikejar itu sebenarnya kebanyakan bukan financial analysis-nya, tapi ke idenya. How to make it happen. Gitu ya. Oke, next. Nah, impact 1 minute. Jangan lupa ya, number of impacted people big enough. Jadi ide kalian ini bukan cuma ide untuk di sebuah komunitas kecil. No. Ide ini harus punya impact cukup besar sehingga target 10 juta orang dalam 10 tahun itu bisa tercapai. Kebayang ya maksud saya ya? Maksudnya gini, kalau ide housing misalnya, kayak saya kemarin, oh Indonesia sekarang lack of housing itu backlog-nya sekitar 13 juta rumah katanya. Kita harus membangun 13 juta rumah. Tapi ternyata kita cuma mampu ngebangun per tahun itu 1 juta rumah kalau tidak salah. Jadi kita perlu 13 tahun gitu ya. Nah, apakah ada teknologi yang bisa mempercepat pembangunan rumah supaya bisa tersedia 10 juta rumah dalam waktu 5 tahun, misalnya gitu.
Nah, itu yang dilihat, yang mau dilihat gitu. Terus benefitnya apa untuk orang-orang tersebut? Yang tadi kalau dari saya udah jelas dari sebelumnya, benefitnya adalah mereka bisa pinjam uang untuk memperbaiki rumah dan mereka masih bisa punya sisa untuk keluarganya. Ya. Ini cara kami menggambarkan marketnya waktu itu, bahwa market itu cukup besar untuk di tap in. Jadi Microwork itu kita sebutnya business process outsourcing. Di tahun 2010 itu baru 27% market yang bisa di-serve oleh private industry, gitu ya. So we believe dengan kalau kita tap in ke sini sebenarnya bisnis ini bisa menjadi lebih besar, value akan menjadi besar otomatis, dan kita bisa mentargetkan sampai 21 juta orang dari 4,9 juta ke 21, berarti udah 16 juta lebih gitu ya. Udah lewat 10 juta orang. Nah, ini benefitnya untuk masyarakat itu apa? Empowerment, new skill, mereka punya housing yang adequate, terus mereka juga bisa punya pekerjaan yang cuma butuh baca dan tulis. Nah, ingat, ini kita udah slide yang terakhir sebenarnya, jadi sangat singkat saja ya, supaya nggak pusing gitu ya. Ingat, kalian di sini adalah untuk meng-convince, gitu ya, meng-convince. Jadi kalau meng-convince orang, atau bayangin lah kalau kita dulu, kalau saya dulu kuliah, ada dosen yang cuman nulis saja di papan tulis gitu ya, atau memang ngomongnya yang agak lambat gitu ya. Ya, kita juga dengerinnya juga ogah-ogahan gitu kan. Ya udahlah, ntar minjem catatan teman aja, nggak usah masuk deh yang dosen ini gitu. Toh nanti yang penting tesnya kan gitu kan. Nah, sama gitu. Jadi convince, bagaimana kalian berusaha untuk meyakinkan orang ngasih kalian $1 juta, kan itu yang sulit nih, gitu ya. So keep it simple, catch people attention. Jadi slide-nya jangan ribet-ribet, karena kalian pengen orang dengerin kalian, bukan untuk baca slide. Ya, kalian pengen orang itu dengar kalian supaya kalian bisa menjelaskan apa yang mau kalian sampaikan, karena kalau di satu slide pasti nggak cukup bacanya. Terus one versus team presentation itu terserah dari kalian. Kalau memang ada satu yang bahasa Inggrisnya bagus dan mengerti semua konsep bisnisnya, ya satu orang aja yang presentasi, nanti yang lain cuma bantu jawab, gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Atau mau masing-masing presentasi juga nggak apa-apa. Tapi jangan banyak-banyak orangnya, mungkin satu tim ada 5 orang yang presentasi 3 atau 4 orang aja gitu ya. Clear articulations, jangan lupa ini dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi memang lebih sulit lagi bagaimana cara kalian meng-convince orang supaya percaya sama kalian dalam bahasa Inggris kan gitu ya. Agak sulit, tapi ya saya kira dengan artikulasi yang pas, dengan slide yang pas gitu ya, dengan ide yang bagus, saya kira bisa lah ini dikerjakan gitu ya. Mungkin paling gampang gini cara tesnya. Kalau dulu kita punya metode yang namanya call your mom. Telepon ibu Anda. Jadi sekarang nanti setelah selesai kita presentasi ini, kalian coba telepon orang tua kalian ceritakan ide kalian, kan cuma 6 menit, pas kan? Nggak lama-lama kan? Kalau dia bisa mengerti ide kalian apa, kalau mereka bisa mengerti ide kalian apa, berarti ide kalian itu udah cukup bagus. Ya, itu call your mom, kita bilang gitu ya. Coba telepon, walaupun mungkin ya karena kita anaknya gitu ya, oh iya bagus. Lalu dalam hati ngomong apa sih ini kan gitu kan. Tapi paling nggak kalian coba dulu. Yang harus kalian coba yakinkan adalah ibu kalian dulu pertama kali, atau orang tua kalian gitu ya. Makanya sebelum kalian presentasi ke juri nanti di semifinal atau di final, itu harus berkali-kali kalian coba melakukan presentasi ke orang-orang yang berbeda. Jadi setiap kalian presentasi pasti ada masukan. Rubah lagi slide-nya. Presentasi ke orang kedua, ada masukan, rubah lagi slide-nya. Presentasi ke orang ketiga, rubah lagi slide-nya. Terus kayak gitu. Makanya kita bisa come up dengan slide yang seperti itu. Waktu itu ya karena kita presentasi berkali-kali. Dari yang presentasinya jelek banget lah, yang orang, aduh gue nggak ngerti ini lo ngomong apa gitu ya. Apalagi teman-teman di kampus, ini apa sih, ini apa gitu. Tapi ya berarti oke, kita harus rubah. Lo nggak ngertinya di mana? Slide yang mana menurut lo bingung? Yang ini, oke. Kita rubah lagi itu. Jadi, you still have time, dirubah lagi. Coba dilihat lagi slide-nya, bukan dirubah lagi.
coba kalian presentasikan minimal ke 10 orang yang berbeda, dapat 10 sampai 20 input atau 30 input dari mereka, rubah lagi slide-nya, sampai kalian merasa nyaman dengan slide itu. Oke, ini udah cukup. Kita sudah mendefine parameter dengan benar, kita sudah mendefine problemnya dengan benar, bisnis kita sudah oke, kita sudah nanya orang-orang yang terkait sama bisnis kita, kata mereka oke, dan impact-nya juga, ya kalau kita lihat, bisa lah sebenarnya reach 10 million people dalam 10 tahun. Jadi itu yang harus kalian pertimbangkan ya. Convince people, practice lagi untuk slide-nya. Oke, Kesha, I think that's the end of my presentation. Nggak usah panjang-panjang. Saya kira lebih baik kita tanya jawab saja. Siapa yang mungkin ada yang mau menunjukin ke saya slides-nya gitu ya. Nanti saya coba kasih masukan satu-satu gitu ya. Tapi jangan banyak-banyak, mungkin 1 tim atau 2 tim saja yang kita kalau mau dibahas hari ini. Yang lain pasti sudah menangkap apa yang mau saya sampaikan dengan masukan-masukan saya dari slide itu. Oke, thank you. Oke, terima kasih Pak Frans. Dan tadi sudah emphasize sedikit tentang call your mime. Itu saya kemarin baru habis dengar materi dari Y Combinator, dan itu jadi salah satu materinya mereka juga. Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan detail ide kita ke masyarakat luas. Nah, di momen itulah akhirnya kita menemukan produk market fit kita. Gitu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Yes. Sebentar. Oh, belum. Iya, mungkin ada yang teman-teman yang mungkin bisa ini sedikit outline idenya. Kalau misalkan memang belum ada slide presentasi, nggak apa-apa. Mungkin bisa ditanyakan ke Bapaknya, apakah ide teman-teman ini sudah sudah bisa reach out ke 10 juta pengguna atau belum gitu. Jadi nanti kita bisa saling discuss di sini gitu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau tanya. Atau mungkin saya dulu deh, Pak. Yes, boleh. Saya mau cerita sedikit, Pak. Jadi saya punya ide sama teman-teman untuk bikin artificial meat dari tempe gitu. Nah, target kami itu adalah pengrajin tempe ya, yang selama ini penghasilannya itu fluktuatifnya terlalu tinggi gitu, Pak. Nah, kita pengen membuat produk yang yang nggak hanya sekadar komoditi belaka gitu, Pak. Jadi kita bisa buat semacam patty burger gitu, terus kemudian kita bisa selling ke well-known brand lah, misalkan kayak Wendy's, McDonald atau Burger King gitu. Nah, nanti kita buat standarisasi harganya, terus kemudian kita akan sharing profitnya, kita tentukan berapa ke mereka, dan dari sana mereka bisa mendapat income yang lebih baik gitu, Pak. Nah, kalau menurut Bapak gimana, Pak? Ide tersebut, apakah social enterprise-nya sudah menjawab atau masih kurang detail? Idenya bagus. Sebenarnya ide artificial meat itu sudah banyak disampaikan. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya yang lebih menjadi pertanyaan itu bukan idenya, karena idenya itu banyak yang bagus. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana ide itu bisa jadi kenyataan. Pertama mungkin bisa dilihat kayak gini. Mungkin untuk teman-teman yang belajar ekonomi sudah pernah mendengar analogi ini ya. Kalau Kesha sekarang beli air mineral 1 liter berapa? 1 liter 5.000, Pak. 5.000. Nah, kira-kira 5.000 ya. Gitu. Tapi kalau Kesha lagi di gurun pasir, panas, ada orang jual Aqua 1 liter 1 miliar, beli nggak? Kalau nggak ada air lain. Nah, ngerti ya maksud saya ya? Ya. Jadi, hal yang pertama dilakukan itu dalam mencari ide itu, kita harus tahu pinch point-nya itu di mana sih. Kayak tadi, ide tempe. Mau dijual ke brand-brand besar. Lah pertanyaannya memang brand besarnya mau beli? Kan itu dulu yang harus dijawab. Bukan idenya dulu. Apakah memang
sudah ada research ya atau sudah ada statement dari brand-brand besar ini yang menyatakan bahwa oke, kita nggak mau pakai daging sapi lagi, kita mau pakai daging yang dibuat dari tempe. Misalnya gitu. Jadi you have to know apa dulu nih masalah utamanya. Masalah utamanya sebenarnya bukan masalah sosialnya. Kan di situ kan, di bisnis yang Kesha bilang tadi, masalah utamanya adalah brand ini mau beli atau enggak. Kalau brand ini mau beli, baru bisnisnya kita buat sosial. Bisa aja kita buat pabrik, kan gitu kan, sebenarnya. Nah, kita mau buat ide bisnis ini, ide sosial. Gitu. Jadi, pinch point-nya apa dulu? Ya, apalagi kalau kita mau buat produk, apakah orang mau beli atau enggak? That's what you need to find out first. Then how to make it, then how to cari dananya. Baru mundur ke belakang. Jadi ujungnya dulu. Kebayang ya, Kesha ya? Baik. Oke. Nah, kalau misalkan gini Pak, kita nentuin dari ini ya, total addressable market. Jadi kalau yang kemarin saya coba gali itu dari laporannya Deloitte, Pak. Jadi memang kenapa artificial meat itu lagi booming itu karena memang preferensi customer itu berubah. Dan banyak kan sekarang Pak, seperti McDonald, terus kemudian juga Burger King, itu mereka mulai menggait perusahaan kayak misalkan Beyond Meat atau Impossible Meat untuk provide patty burgernya mereka gitu. Itu karena memang ada muncul preferensi dari customer. Itu mulai berubah ke arah yang lebih sustainable gitu. Karena memang itu dipengaruhi oleh ini sih Pak. Karena animal welfare itu kan Pak. Terus kemudian yang kedua adalah climate change. Karena kan memang sektor livestock itu contribute sekitar 9% terhadap greenhouse gases globally gitu. Itu sih Pak. Iya, itu cara pandang yang masih melihat dari sisi akademik dan dari sisi helikopter view, ngelihatnya cuma dari atas, gitu ya. Kita kan ngomongin bisnis, nggak usah dilihat di Deloitte report dan lain-lain. Ini kita ada berapa orang di sini, coba? Sekarang ada yang nonton ini. 25. Ada 25. Coba ditanya dulu yang di sini. Berapa orang sih yang mau beli artificial meat? Iya kan? Jadi dia nggak usah jauh-jauh. Kalau bisnis kan yang teman terdekat aja dulu. Mau beli nggak barang gue? Kan gitu. Sebelum kita meyakinkan orang lain kan gitu kan. Yang lebih luas gitu kan. Apakah memang ide kita ini suatu ide yang memang dibutuhkan oleh orang banyak? Gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya kalau misalnya di UKSW ternyata belum teman-teman di sana belum banyak yang social conscience-nya arahnya ke artificial meat, ya berarti harus surveinya ke Jakarta dulu. Misalnya atau Bandung gitu yang sekarang udah mulai banyak gitu ya. Tapi kalau saya lihat mengenai artificial meat ya, isu artificial meat ini sudah berpuluh-puluh tahun, udah banyak restoran-restoran vegan gitu ya. So far sih saya belum melihat ada marketnya ya. Atau marketnya itu masih sangat kecil gitu ya, sehingga produk-produk yang ada sekarang itu sudah cukup untuk serve the market. Gitu aja sih kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Saya bacakan ya Pak ya. Sure. Itu yang pertama dari Antonio Victory Sembiring. Kalau ada juri yang nanya, selamat sore Pak, saya mau bertanya. Saya saat ini masih belum terlalu fasih dengan bahasa Inggris. Kalau pitching itu pasti menggunakan bahasa Inggris. Belum lagi pas ngomong itu pas ngomong saja saya sudah gugup. Bagaimana tips dari Bapak untuk bisa pitching dalam bahasa Inggris dengan fasih dan pengomunikasiannya supaya tidak gugup gitu. Nah, susah itu jawabnya, itu nggak bisa dalam waktu cepat ya. Memang itu harus dilatih ya, mau nggak mau dengan waktu yang dekat ini ya cari ini aja. Tadi saya bilang, coba kontak teman-teman di apa nama ininya, nama unit English debatingnya di sana. Setiawacana Debating Club kalau nggak salah. Nah, Setiawacana Debating Club ya. Ya. Nah, coba teman-teman dari Setiawacana Debating Club itu SDC itu SWDC ditanya gimana sih cara pitching yang baik gitu ya. Bagaimana cara meyakinkan orang gitu. Karena mereka dilatih. Mereka berdebat itu mereka dilatih untuk ke depan, untuk ngomong gitu ya, untuk memberikan argumen-argumen secara clear gitu.
Kalau saya kasih tips di sini juga, ya pasti harus belajar bahasa Inggrisnya dulu, harus latihan ya. Tips-tips biasalah. Mungkin yang tips yang lebih berguna menurut saya, kontak temannya sekarang. Siapa nih anak-anak English debating itu, buat waktu sama mereka, train sama mereka. Kalau perlu tiap hari, gitu. Supaya cepat dalam presentasinya. Atau mungkin ada teman yang satu tim dari Antonio, kan Antonio nggak sendiri ya. Dari Antonio mungkin ada yang lebih bagus bahasa Inggrisnya, ya udah satu orang aja yang presentasi, nggak perlu semuanya. Gitu ya. Mungkin jawab ya. Oke, terima kasih Pak Ya. Frans. Kemudian yang kedua itu dari Putri Rizky. Selamat sore Pak Frans, izin bertanya. Kami mengusung produk bahan baku primer produksi pangan, yaitu tepung mokaf. Dari bahannya yang endemik di Indonesia, sehingga untuk sasaran pasarnya bukan konsumen langsung seperti makanan jadi. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa ada konsumen rumah tangga. Bagaimana cara mengkomunikasikan secara singkat bahwa pasar kami masih di tingkat produsen dalam pitching nanti? Terima kasih, Pak. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Apakah kalian mau B2B atau kalian mau B2C? Karena kan nanti kelihatan kalau kalian B2B, nah B-nya klien kalian ini kan punya C-nya. Mereka kan jual ke customer. Nah, customer-nya mereka berapa sekarang kan kalian sudah bisa kira-kira. Misalnya, saya mau jualan di Alfamart. Alfamart itu satu toko itu kira-kira punya 10.000 customer, kan gitu kan. Jadi kalau saya mau jualan, mau reach out to 10 million people, ya saya harus kolaborasi dengan 1.000 Alfamart. 10.000 kali 1.000 itu 10 juta, kan gitu. Jadi bukan itu pertanyaannya. Mengenai apakah bagaimana mengkomunikasikan dalam tingkat produsen atau tidak, bukan itu sebenarnya. Kayak tadi 5 menit pertamanya itu yang paling penting. Definisi masalahnya apa, you understand who you are, apakah idenya itu memang sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Gitu ya. Kalau itu dibutuhkan oleh masyarakat, B2B itu hanya sebagai channel. Kalau kalian lihat BMC, Business Model Canvas, B2B itu kan cuma channeling bagaimana kalian menyampaikan dari value kalian ke customer. Salah satunya lewat B2B. Gitu. So it doesn't matter ya. Untuk siapa namanya? Putri ya. Gitu. Ya, ada lagi? Cukup kira-kira jawabannya? Apakah cukup, Mbak Putri? Oke, sudah cukup, Pak. Okay. Ini kita moving ke pertanyaan berikutnya ya, Pak. Ya. Ini dari Sherin Natasha. Sorry, Pak, saya mau bertanya. Kelompok saya kebetulan semuanya merupakan mahasiswa International Relation, but our business plan is building mobile application dengan tujuan untuk mencakup lebih banyak orang. Which our mission adalah prevent and utilize food waste dan open economic opportunities for it. So we want to gain more people to be more aware and act for it. Is it possible? Enggak, Pak, kalau misalkan kita build other support system buat kita. Saya kurang ngerti itu pertanyaannya maksudnya apa. Build other support system itu gimana maksudnya, Sherin? Oke, mungkin bisa diparafrasekan ulang mungkin Sherin pertanyaannya. Nah, sambil menunggu jawaban dari Sherin, saya mungkin tanya, Pak. People support-nya maksudnya. Karena kalian tidak ada yang punya aplikasinya tadi udah saya sebut ya. Ya, again, punya orang yang mengerti coding untuk bangun aplikasi tentunya lebih meyakinkan. Maksudnya tanya balik aja Sherin. Tanya balik kalau Sherin punya uang banyak, terus ada orang minta $1 juta mau buat aplikasi katanya. Terus tanya, emang bisa buat aplikasi? Enggak, Pak. Nanti saya cari orang lagi yang buat aplikasi. Nah, gimana kira-kira kan gitu kan? Tapi kalau memang idenya atau memang sudah diidentifikasi bahwa masyarakat sekarang ini memang butuh aplikasi tersebut, ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi coba lihat sekarang, emang udah pernah lihat belum? Kan di HP masing-masing, itu kan selalu ada report. Dalam 1 minggu ini, kita pakai aplikasi apa, berapa lama. Apakah aplikasi baru itu merupakan jawaban? Apakah orang bisa mau pakai pasti aplikasinya? Kan itu yang harus dijawab, yang lebih penting. Jadi kalau itu sudah terjawab dan ternyata itu memang penting untuk masyarakat, memang masyarakat nanti
Ini aplikasi ini orang pasti download deh Pak, kita nggak perlu keluar marketing, kita nggak perlu ngapa-ngapain, orang pasti download. Nah, tanpa punya coding pun nggak masalah, gitu ya. Tapi kalau itunya aja belum terjawab, ya pasti orang nanya lagi, terus yang buat aplikasi siapa kan gitu kan? Lanjut lagi pertanyaannya, gitu kira-kira Sherin ya. Ya, terus ada pertanyaan lanjutan Pak dari Sherin Pak. Kalau case-nya kita udah punya, but not in our team Pak, so kayak support team kita ready for it. Ya, kita sudah punya but in our team. Oh iya, nggak masalah. Kayak tadi saya bilang, I think the real question adalah apakah memang kayak tadi ya, saya kasih contoh soal air ya, air minum ya. Ya, kalau di kampus ya belinya maunya cuma 5.000. Kalau ada orang jual air mineral 1 liter 1 juta, mau beli nggak? Kan gitu kan. Tapi kalau itu terjadi di gurun pasir, kalian lagi panas-panas, yang jualan cuma orang itu aja gitu ya, mau berapapun kalian beli selama kalian punya uangnya kan gitu kan. Jadi ya you have to convince the judge bahwa memang aplikasi ini pasti orang akan download. Nah, dengan begitu argumen lainnya bahwa kalian timnya support timnya itu ada belakangan, nggak masalah. Masalah yang penting idenya sudah benar-benar akan berhasil. Orang pasti download nih Pak aplikasinya. Tanpa keluar biaya lebih banyak lagi. Ingat kayak tadi saya bilang, di dunia startup, customer acquisition itu mahal. Untuk startup baru, itu biayanya bisa sampai 50 sampai $100 per orang. Gitu ya. Contohnya ya, misalnya ini saya nggak bilang ini, misalnya ada satu e-commerce ya, dia harus mencari orang yang mau jualan di situ sama orang yang mau beli di platform itu. Itu kan iklannya berbeda. 2 iklan yang berbeda. Nah, itu biaya besar. Kalau untuk e-commerce baru itu 50 sampai $100 per orang. Jadi kalau kalian mau reach out ke 1 juta orang, karena kan 10 tahun 10 juta, jadi per tahun rata-rata 1 juta. Jadi kalau kalian mau reach out ke 1 juta orang, supaya pakai aplikasi kalian, ya kalian siapinlah $100 juta. Supaya cepat orang mau pakai, kan gitu kan. Kayak dulu misalnya ada beberapa e-commerce yang free ongkir, kan gitu kan. Supaya orang download, gitu kan. Atau diskonnya cuma pakai aplikasi. Jadi orang download aplikasinya supaya bisa dapat diskon. Kalau di website nggak bisa, gitu. Nah, itu kan biaya semuanya. Kasih diskon kan biaya, kan gitu kan. Jadi, kalau idenya itu terkait sama ide-ide startup teknologi seperti itu, pertanyaannya pasti nanti akan ke sana. How to make people use your technology. Jadi bukan orang belakang layarnya. Tapi kalau ada orang belakang layarnya ya, oke, we have the people ready. Kalian bisa mention itu. Tapi itu poinnya paling ya, kalau dari 100 paling 2-3 poin lah gitu, kalau menurut saya. Oke. Terima kasih. Mungkin dari Sherin, apakah sudah cukup, Sherin? Oke, thank you. Baik, kita moving ke pertanyaan berikutnya ya Pak, dari Anugerah Ego. Ya. Pertanyaannya, kelompok kami berencana membuat pakan ayam dari limbah sayur dan kelapa. Kami memasang target awal yaitu Indonesia itu sendiri, agar dapat meningkatkan kualitas produksi ayam dalam negeri terlebih dahulu Pak. Apakah target kami ini sudah tepat sasaran atau belum? Oke. Ini panggilannya siapa ini? Anugerah. Anugerah. Untuk timnya Anugerah, kalau saran saya, kalau nanyanya seperti ini, itu akan sulit dijawab. Mungkin pertanyaannya lebih bagus dibalik. Kalau kalian sudah tahu siapa targetnya, pertanyaannya apakah bisnis model ini bisa mencapai target itu? Gitu kebalik ya. Kalau nanya ke saya targetnya udah benar atau enggak, ya saya nggak tahu karena saya belum research mengenai market ini, kan gitu kan. Kayak tadi saya bilang, contohnya balik lagi ke air, lebih gampang ya. Target saya kan orang-orang yang kehausan lagi di gurun pasir. Pertanyaannya, gimana nih supaya kita bisa maksimal ngambil profit dari mereka? Kalau di gurun pasir lagi panas-panas saya jualannya, misalnya jualan mobil, mau berapapun banyak duitnya nggak akan dibeli. Kan gitu kan. Apalagi mobilnya nggak bisa dijalan di pasir gitu kan. Tapi ternyata dengan seliter air, mereka mau beli 1 miliar. Kan gitu. Udah jelas dulu targetnya siapa. Nah, pertanyaan hal price ini adalah apakah idenya bisa reach out ke target tersebut. Aduh, sorry ya.
kedengaran nggak? Ini ada lagi azan jamnya. Jadi mudah-mudahan nggak terlalu kencang ya. Gitu ya, Anugrah ya. Jadi you have to make sure dulu bahwa kalian mengerti masalahnya apa dan target kalian itu sudah jelas. Itu tadi yang page 1 itu tadi. Baru 4 menitnya itu how to solve that problem, how to reach out to the target market. Itu yang dibalik cara pikirnya. Oke. Oke. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Pak, saya jadi ada pertanyaan nih Pak buat Bapak. Ini misalkan nih saya berubah Pak. Saya nggak reach out ke well-known brand kayak McDonald ataupun Burger King. Tapi target market saya adalah mahasiswa. Jadi gini, saya rubah produk saya jadi kornet misalkan Pak. Kornet, tapi saya memfortifikasi kornet itu dengan bahan chemical gitu lah Pak ya. Itu bisa membuat produk ini slow release. Jadi produk kornet saya ini bisa membuat mahasiswa ini tadi bisa kenyang lebih lama. Jadi yang mungkin mereka makan 1 hari itu 3 kali, mereka ketika makan kornet ini mungkin hanya makan 1 kali sehari gitu. Karena ada sistem slow release di sana. Apakah itu sudah benar, Pak? Apakah itu dibutuhkan mahasiswa? Kalau mungkin bisa menghemat biaya mereka, pengeluaran expense mereka seharinya itu mungkin bisa ya, Pak ya? Apakah biaya itu jadi masalah saat ini? Maksudnya dengan opsi makanan yang ada, toh mereka dengan makan 3 kali sehari harus keluar uang segitu anyway, dengan tipe-tipe makanan yang berbeda, nggak boring, dibandingkan dengan mungkin menghemat, let's say kalau 1 hari kita ngabisin uang 30.000, 1 kali makan 10.000 gitu ya. 30.000 3 kali makan, tapi pagi gue makan nasi dengan tempe dengan ikan, siang dapat ayam, malam dapat telur misalnya dengan apa gitu ya. Bisa macam-macam. Ya kan? Dibandingkan oke, cuman keluar 15.000 loh, setengah dari biaya. Tapi cuma 1 kali makan dan makannya kita yang tentuin, makannya cuma ini. Apakah itu jadi kebutuhan orang atau tidak? Itu yang you have to elaborate to me bahwa memang itulah yang dicari orang saat ini. Kayak tadi, bahwa air lah yang benar-benar dicari orang di gurun pasir, bukan mobil. Nah, gitu. Well, I think Pak, kalau misalkan mereka makan 10.000 ya Pak ya, dengan tempe dan sayur, mungkin menurut saya sih ini ya Pak ya, oke, mereka bisa afford segitu ya Pak, 10.000 untuk makan. Cuma kan nutrisi yang masuk ke mereka kan nggak memenuhi. Beda kalau seandainya saya membuat produk daging buatan yang sudah saya fortifikasi, terus kemudian kebetulan memang di dalam tempe itu nanti kan kita juga tambahkan bahan lainnya. Kita nggak mungkin hanya tempe, pure tempe, tapi ada misalkan ada let's say starch-nya, ada patinya, terus di sana ada sumber karbohidratnya, terus kemudian proteinnya itu dari tempe itu sendiri, terus kemudian ada vitamin juga yang kita tambahin dari ekstrak jus gitu, ekstrak jus misalkan buah naga gitu untuk buat coloringnya gitu. Kesha, saya nih ke Kesha. Ya. Seminggu ini makan Indomie berapa kali? Makan Indomie 3 mungkin Pak, maksimal. Teman-teman kira-kira makan Indomie berapa kali dalam seminggu? Teman-teman ada yang bisa jawab on mic mungkin? Kira-kira Kesha aja kira-kira. Oh, saya. Rata-rata anak kampus tuh makan Indomie itu berapa banyak sih seminggu? Mungkin 1 hari sekali. Iya, 1 hari sekali mungkin ini ya Pak ya. Rata-rata kan? Ya, make sense 1 hari sekali. Ada gizinya nggak? No. Does people care about nutrition? No. Nah, itu. Jadi unless you can ensure bahwa orang itu sekarang mau mengalihkan uangnya itu untuk membeli makanan yang lebih banyak nutrisinya, tapi lebih murah, gitu kan? Dan then your business model itu bagus. Kan itu pertanyaannya. Kan gitu kan? Kalau orang sekarang masih menghabiskan uangnya untuk membeli makanan yang tidak bernutrisi dan mereka willing, mereka rela untuk melakukan itu, then how you're going to convince them untuk berubah? Price berarti Pak? Itu bisnis modelnya, I don't know. Bisa price, bisa enggak. Toh banyak juga, selain Indomie yang murah, banyak juga sekarang produk-produk mie instan yang mahal-mahal juga dibeliin sama mahasiswa.
Iya Oke. kan? Ya kan? Price may be the answer, maybe not gitu. Nah, that's what you need to know first. Apakah mereka memang willing? Kalau mereka nggak willing, how to change their mind? Itu bisnis modelnya, Oke. gitu ya. Ya, baik. Sip. Ada lagi? Belum. Kalau dari saya belum sih, Pak. Oke. Coba kita lihat Dari dari yang kolom lain? komentar. Hmm. Ada pertanyaan dari Salsa Sheryl, Pak. Sorry. Ini sebelumnya ada previous question dari Putri. Pak Franz mungkin bisa berbagi pengalaman, kemungkinan pertanyaan-pertanyaan dari juri yang disampaikan waktu Bapak pitching deck, waktu Bapak pitching dulu. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan dulu pernah ditanyakan. Terima kasih. Oh, tadi saya udah sampaikan sih beberapa pertanyaannya ya. Tapi yang jelas gitu bahwa kalian tuh berusaha meng-convince juri, dan juri itu sudah punya knowledge mengenai case kalian maupun ide-ide kalian. Karena kayak saya bilang, ide itu banyak banget. Ide itu banyak banget. Yang akan ditanyakan oleh juri itu tadi, apakah kalian siap untuk menerima $1 juta? Apakah kalau besok $1 juta dikasih, kalian bisa implement ide kalian? Gitu ya. Itu pertanyaannya kadang-kadang kayak gitu aja, yang kedengaran nyeleneh gitu. Oke, I have $1 million. I want you to quit tomorrow from your school. Siap nggak? Dan itu kelihatan nanti pas presentasi. Kalau jawabnya berarti nggak siap. Tapi kalau kalian benar-benar yakin sama ide kalian, oke, kita siap, kasih duitnya sini gitu. Besok kita mundur dari UKSW untuk ide ini. Gitu ya. Jadi yang akan dilihat itu. Pertanyaan-pertanyaan juri semua akan mengarah ke sana. Melihat kesiapan kalian, bahwa ide kalian itu memang siap diimplementasikan, dan orangnya juga siap. Gitu ya. Berarti poin pentingnya kesiapan kita ya, Pak? Ya, dalam eksekusi. kita itu tentu kan dari timnya, bahwa timnya itu memang kelihatan meyakinkan untuk siap menerima $1 juta itu. Tentu pasti setelah itu kan idenya juga harus bagus ya. Memang idenya kayak tadi ya, idenya apakah ide analogi tadi ya, apakah idenya benar-benar kayak mau jualan air di tengah gurun pasir atau jualan air di tempat yang penghasil air kan gitu. Ya, itu juga dilihat bahwa idenya tuh benar-benar harus sudah tahu dulu nih. Memang orang akan butuh, memang orang akan pakai, memang orang akan willing to pay for it misalnya gitu. Oke. Baik, ada satu pertanyaan lagi Pak dari Salsa Sheryl. Yes. Saya ingin bertanya Pak, ide bisnis kami adalah memutus peran tengkulak dengan menjual agriculture crops dari petani langsung ke customer. Menurut Bapak, apakah ide kami layak tidak untuk diberikan $1 juta jika di awal kami akan mengimplementasikan ide bisnis ini pada satu daerah di Indonesia? Oke. Ya layak-layak saja ya. Kayak saya bilang tadi, tergantung penjelasan ya idenya apa. Karena kan ini sangat helikopter view sekali. Kan sudah banyak yang melakukan ide ini sekarang. Udah ada Tani Hub, udah ada, kalau laut itu ada Aruna, dari nelayan langsung ke ini gitu. Jadi udah banyak sebenarnya ide-ide untuk memutus peran tengkulak. Pertanyaan saya gini, apakah memang siapa tadi, Salsa atau Sheryl panggilannya? Ya Salsa aja lah first name ya. Apakah Salsa memang benar-benar mengerti masalah yang terjadi di tingkat petani? Pertanyaan saya cuman misalnya gini ya, peran tengkulak itu apa sih sebenarnya di level petani? Mereka tuh apakah benar-benar jahat seperti yang kita dapat info di tingkat kuliahan, atau memang Salsa mengerti sekali peran tengkulak itu di petani itu apa? Karena dari pengalaman saya keliling Indonesia, peran tengkulak itu sangat membantu petani malah. Walaupun mereka kalau secara ekonomi mereka merugikan, tapi misalnya gini, petani kan cuman panen itu kan sekali setahun atau 2 kali setahun kalau padi, kan gitu kan. Uangnya nggak seberapa. Setelah itu uangnya habis. Untuk mereka hidup dari mana? Nah, tengkulak ini loh yang mau minjemin duit dulu ke petani. Nanti begitu panen baru dibayar. Kan gitu. Jadi dari sisi petani, peran tengkulak itu ya orang baik.
Mungkin dari sisi kita bisa melihat bahwa dicurangin karena uangnya dikasih di depan, nanti harga berasnya jadi murah banget gitu. Jadi rugi. Sebenarnya kalau jual ke kita langsung bisa mahal loh gitu. Oke, tapi petani butuhnya bukan waktu panen. Petani butuh duitnya di depan. Apakah saya bisa kasih duit ke petani dulu supaya nanti berasnya bisa dibeli lebih mahal? Kan itu pertanyaannya. Gitu ya. So you have to understand the real issue. Kalau ngelihat dari helikopter view mah gampang. Ya kita mau mutus perang tengkulak. Banyak yang udah ide kayak gitu. But how? What is the real problem? Itu yang harus dipresentasikan. Oke, it's getting more interesting, Pak. Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Tadi kan Bapak bilang bahwa ketika kita melihat market opportunity dari misalkan Deloitte itu masih terlalu helicopter view kan, Pak. Nah, bagaimana sih Pak kita bisa mendetermine bahwa ide bisnis kita ini benar-benar suatu produk yang benar-benar diinginkan masyarakat? Apakah kita dengan membuat survei atau bagaimana, Pak? Nah, itu udah jawab. Oke, berarti dengan survei sendiri nggak apa-apa? Gampang survei dulu aja, karena kan kita sudah ada helikopter view-nya. Kita udah melihat, jadi kalau menurut saya report-report itu digunakan untuk pengetahuan kita bahwa trennya arahnya ke sana. Misalnya ada report bahwa, sekarang orang-orang itu sudah mulai conscious dengan badannya karena terkait sama corona, terus mereka udah mulai beralih nih nggak makan daging, mencari produk-produk yang plant-based, tumbuhan based gitu ya, plant-based. Nah, tapi kan itu harus digali lagi. Terus dibilang angkanya 100 juta orang loh sekarang yang beralih ke vegan atau vegetarian gitu ya, nggak makan daging gitu ya. Oke, tapi dibandingin dengan 7 miliar orang di bumi ini, 100 juta apalah artinya? Ternyata 100 juta itu di Indonesia cuma ada 10.000 orang atau 20.000 orang dibandingkan dengan 250 juta orang kita. Kan nggak ada hubungan, nggak ada marketnya kan gitu kan. Jadi ya gali dulu, informasi itu bagus, kita serap, kita tes, bener nggak informasinya ini? Oh ternyata informasi itu nggak berlaku di Indonesia misalnya, karena itu cuma berlaku untuk orang-orang mungkin di Amerika atau Eropa, gitu misalnya gitu ya. Jadi nggak, info itu bukannya salah, no, itu info yang bagus, tapi itu bukan menjadi dasar argumen kalian membangun bisnis. Harus digali lebih dalam lagi sampai kalian yakin bahwa ternyata masalah di Indonesia tuh ini loh. Ternyata masalahnya misalnya kita harus meng-convince orang untuk mulai berpindah dari pemakan daging jadi pemakan non daging kan gitu kan. Nah, gimana caranya? Ayo, let's make business kan gitu. Oke, baik. Saya mau tanya lagi Pak, misalkan ini saya coba ini Pak ya, intermezzo sedikit sama ide bisnis yang saya pernah buat. Saya buat ide bisnis itu tentang aplikasi gitu Pak. Nah, saya juga lagi-lagi mengambil market size-nya itu dari Deloitte gitu. Nah, kira-kira Pak, kalau misalkan dari survei yang dilakukan oleh Deloitte, itu kita di sana itu mereka bilang bahwa 70.000 millennials itu mereka sudah concern terhadap permasalahan sampah plastik dan mereka demanding terhadap produk yang lebih sustainable gitu, materialnya lebih berkelanjutan dan juga lebih mudah terurai begitu. Nah, seandainya dari survei Deloitte itu kita melakukan survei ulangan untuk make sure nih, benar nggak sih data 70.000 orang ini yang mengatakan bahwa mereka itu concern terhadap permasalahan sampah plastik. Misalkan dari 70.000 orang, kita ambil misalkan 700 orang untuk kita survei ulang. Dan dari angka tersebut ternyata yang menjawab bahwa mereka benar-benar concern itu sekitar 50%-nya. Berarti sekitar 350 orang. Apakah itu sudah cukup untuk memvalidasi ide kita? It depends on your business. Oke. Bisnisnya apa? Apakah target marketnya cukup mentargetkan 350 orang itu? Apakah dari 350 orang itu pasti beli produknya kalian? Ya kan? Jadi tergantung dari bisnisnya apa. Apakah itu cukup atau enggak? Ya tergantung juga dari survei yang kalian lakukan. Apakah dengan metode yang tepat atau tidak, gitu ya. Ya balik lagi tadi, orang butuh nggak sih sebenarnya gitu? Kalau baru 70.000 milenial dibandingkan dengan berapa ratus juta milenial yang ada di dunia ini ya kecil banget angkanya masih gitu kan. Tapi kalau ternyata memang porsinya gede di UKSW ya silakan lanjutkan.
gitu. Jadi ya Oke. paling gampang tanya-tanya aja teman-teman sebelah. Lihat aja produk-produk mereka, masih ada yang plastik base atau enggak. Sekarang pergi belanja ke Indomaret udah bawa kantong sendiri yang dari kain atau masih nunggu plastik dari Indomaret atau Alfamart gitu. Di sana ada Indomaret atau Alfamart nggak? Ada Pak. Oh ada ya, oke. Iya kan? Keluar masih bawa plastik atau enggak? Atau udah bawa kantong sendiri? Nah nongkrong aja kalau gitu di Indomaret, nongkrong dulu 1 hari, lihat berapa orang yang bawa kantong sendiri, berapa orang yang bawa ke plastik, berapa orang yang beli sabun utuh atau berapa orang yang beli isi ulang. Kan itu bisa dilihat dari situ. Oke. Oh, berarti observasi secara langsung boleh ya Pak ya? Loh, wajib, malah wajib. Jadi kalau saya lihat beberapa tahun terakhir yang pemenang Health Prize itu adalah tim-tim yang sudah paling tidak udah one step further. Mereka sudah sampai observasi, mereka sudah ke lapangan, mereka sudah lihat. Jadi itunya itu apa namanya? Presentasinya itu cuma nunjukin bahwa dia tuh sudah ke lapangan ngobrol sama petani. Dia sudah ke lapangan, dia megang. Waktu itu ada yang ide belalang untuk dijadiin makanan, untuk food juga waktu itu, kalau nggak salah 2013 deh. Gitu ya. Bahwa dia makan itu belalang yang digoreng itu. Enak kok. Kan itu untuk meyakinkan. Wah, ini gue udah coba gitu. Dan gue suka sama ini, jadi gue mengembangkan ide ini lebih besar lagi. Kan gitu. Okay. Jadi you have to take it one step further memang. Makanya itu nanti ada akselerasinya itu. Sebenarnya itu untuk test out ide kalian nanti itu. Oke, baik. Berarti ini ya Pak ya, dari observasi langsung itu kita amati, terus kemudian setelah observasi langsung itu kita dapat data, baru kita mencari data pendukung dari misalkan misalnya Deloitte tadi itu ya Pak ya. Boleh. Ya. Kalian formulasikan dulu kira-kira permasalahan utamanya itu apa. Apakah masalah itu memang masalah semua orang, apakah masalah besar. Kalau cuma masalah kecil untuk sebagian besar orang ya, berarti nggak ada bisnisnya di sana. Kayak tadi kalau jual daging, mau jual daging sehat, tahu-tahu teman-teman juga masih pada makan Indomie kan gitu kan? Ya gitu kan, untuk apa kan gitu kan? Oke, Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Mungkin teman-teman lainnya ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 40 menit. Sampai jam 7 nanti. Silakan teman-teman. Ada yang mau bertanya mungkin? Sharing tentang idenya mereka. Ide kalian maksud saya. Kayaknya pada malu-malu nih. Iya. Udah nggak apa-apa Kesha. Maksudnya gini, kalau memang ada pertanyaan lain nanti disampaikan aja ke saya. Kan Kesha punya nomor saya. Nanti kalau ada pertanyaan yang lanjutan silakan saja, saya open untuk bantu teman-teman dari UKSW ini untuk ke step selanjutnya. Ini abis ini kapan semifinalnya? Kita ini sih Pak langsung ke final Pak, karena memang hanya 10 tim, jadi kita masuk ke final. Gitu. Oke. Kapan finalnya? Finalnya rencananya tanggal 10 ini Pak. Mereka 5 hari lagi ada final pitch, ya akan ada final pitch. Terus kemudian tanggal 11-nya ada grand final dan awarding ceremony. Oke. Gitu. Kalau gitu mungkin kalian coba lihat, kalau untuk presentasinya sih saya kira lihat video-video di YouTube ya, terutama dari yang TED atau ya TEDx ya. Nah, jadi video-video tipe-tipe TEDx itu, jadi slide-nya itu simple, yang penting penjelasannya. Oke. Oke, itu saja dari saya. Baik. Ini teman-teman yakin nggak ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu loh. Nah, masih malu-malu. Oke. Oke, kalau begitu kita selesaikan sesi pada hari ini. Namun sebelum kita menutup sesi pada hari ini, aku mau menyampaikan beberapa informasi. Itu yang pertama, seperti yang tadi udah aku sampaikan, bahwa nanti di tanggal 10 kita akan ada final pitch, ya. Tolong nanti dipersiapkan. Tadi kan kita udah ini ya discuss sama Pak Frans, dan nanti dari sana bisa kalian jadikan acuannya, gitu. Terus kemudian nanti kalian bisa presentasinya entah
satu tim semuanya yang present, atau misalkan hanya satu yang kalian tunjuk itu juga boleh. Gitu. Presentasinya dalam bahasa Inggris tentunya. Terus kemudian seperti biasa kita mengikuti rules dari Help Prize. Presentasinya itu akan dilaksanakan selama 6 menit dengan 6 menit, terus kemudian dilanjutkan dengan 4 menit sesi tanya jawab dengan judges. Begitu. Terus pakaiannya itu menggunakan formal attire. Kalian bisa menggunakan kemeja ataupun batik, yang penting berkerah ya. Oh, hindari polo. Yang penting kemeja atau batik, nggak apa-apa. Terus kemudian apa lagi ya? Udah sih teman-teman, itu aja yang perlu kalian persiapkan. Slide-nya ya juga jangan lupa. Slide presentasi. Terus kemudian waktu presentasinya 6 menit. Teman-teman. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Silakan Saudara Tommy, tutup kita dalam doa. Ya, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena penyertaan-Mu hingga sampai saat ini kami bisa mengikuti sesi mentoring ini ya Tuhan. Kiranya apa yang telah dibicarakan tadi ya Tuhan bisa kami terapkan nanti saat hari H ya Tuhan. Ya Tuhan, ini adalah kami, haleluya, amin. Masih diem. Terima kasih Pak Frans untuk waktunya. Thank you, good luck untuk semuanya ya. Thank you Kesha, thank you Tommy. Ya, sama-sama Pak. Bye. Oh Pak, sebentar Yeah. Pak. Yes. Saya lupa. Saya karena harus report ke grup Compass Director, saya minta waktunya untuk foto dulu. Oh ya, boleh. Silakan teman-teman untuk on cam dulu. Ayo. Teman kita on cam. Kayaknya masih pada di rumah semua ya, belum on kampus ya kuliahnya ya. Belum Pak, masih belum boleh. Oke, sudah ada berapa yang on cam, kita langsung foto aja. Oke, 3, 2, 1, senyum. Oke, sebentar. Sekali lagi, 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih semuanya. Oke, thank you, good luck. Have a nice weekend, bye-bye.